Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Besamudin dengan nomor NPM 92011402111014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang geografi hewan. Geografi hewan adalah subbidang dari cabang geografi alam masyarakat, manusia, lingkungan, serta bagian dari payung yang lebih besar dari studi manusia hewan. Konsep geografi hewan di dunia ilmu pengetahuan tumbuhan dan hewan merupakan salah satu kajian dalam bidang ilmu biologi. Namun dalam bidang ilmu geografi, tumbuhan dan hewan dikaji berdasarkan agihan di bumi, sejarah perkembangan tumbuhan dan hewan, evolusi, mutasi, dan modifikasi. Faktor lokasi bagi tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadikan perbedaan antara sudut pandang kajian geografi dengan biologi. Oleh karena itu, setidaknya diperlukan batasan kajian dalam geografi tumbuhan dan hewan agar kajian fokus serta berdasarkan kajian geografi. Secara istilah, geografi hewan atau dikenal dengan zoogeografi berasal dari kata zoo, hewan, dan geografi, pengembaraan fenomena geosfer. Selanjutnya, secara etimologi, geografi hewan adalah ilmu yang mengkaji dunia hewan. Pada Sanli 1984 dalam Fritjan tahun 2011. Menurut Darlington 1966, masyarakat geografi adalah ilmu pengetahuan yang sebagian besar berhubungan dengan hewan-hewan atau bagian khusus dalam terpenting dari dunia hewan dengan kondisi dan keadaannya yang ada diperlukan bumi beserta penyebarannya dan aspek-aspek yang mempengaruhi penyebaran hewan-hewan tersebut, misalnya keadaan iklim, tumbuh-tumbuhan, keadaan geologisnya. Fitjan pada tahun 2011 mengartikan geografi hewan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jenis-jenis hewan dan penghidupannya yang berada di permukaan bumi, yaitu darat, laut, dan udara. Dalam hubungannya dengan kondisi dan keadaan lingkungan alamiah, dunia hewan, perkembangan dari leluhur hewan ini kemudian terpecah menjadi 3 kelompok, yakni leluhur kordata, yaitu bertulang belakang, Annelida, leluhur hewan tidak bertulang belakang tetapi berbuku-buku, dan Molluska, yaitu leluhur hewan sejenis siput. Fitjan pada tahun 2011 menjelaskan bahwa selanjutnya ketiga leluhur hewan tersebut melahirkan generasi-generasi yang menjadi hewan bertulang belakang atau vertebrata, berasal dari leluhur kordata, artrodata, hewan tidak bertulang belakang tetapi berbuku-buku, berasal dari leluhur Annelida, dan ketiga adalah perkembangan Molluska menjadi hewan siput modern seperti ada saat sekarang ini. Deskripsi leluhur hewan ini nampak pada perkembangan dunia hewan dimulai dan muncul pertama pada era Archaeozoikum. Ilmu-ilmu pendukung geografi hewan, agian atau persebaran hewan dan tumbuhan di muka bumi tidak merata dan dipengaruhi oleh agen-agen geografis. Namun adaptasi dari tumbuhan dan hewan yang menetap pada lokasi tertentu menyebabkan hewan dan tumbuhan tersebut tetap lestari. Sebagai contoh adalah penyebaran hewan jenis burung gereja dan Inggris dapat hidup baik di Indonesia. Bekicot dari Afrika dapat hidup baik di Indonesia. Adanya faktor adaptasi habitat oleh hewan tersebut diperlukan pengetahuan tentang geologi dan topografi. Adanya perubahan permukaan bumi dan munculnya serta hilangnya jembatan-jembatan tanah penghubung dihubungkan dengan bukti-bukti paleontologi. Penyebaran hewan dan tumbuhan disebabkan oleh tekanan populasi akibat perebutan sumber makanan dan adanya perubahan habitat. Penyebaran hewan dan tumbuhan ini melalui media atau sarana udara
terbang burung atau tiupan angin kencang, air kekuatan renang atau terbawa oleh arus air, lahan, gerakan aktif spesies di daratan, pengangkutan manusia. Namun dari penyebaran ini terdapat hambatan-hambatan, yakni iklim, keadaan suhu, kelembahan, dan efektivitas sinar matahari dalam waktu lama ikut menentukan spesies hewan yang ada di daerah penyebaran. Berair geografis, pegunungan tinggi, lautan luas, padang pasir, dan sungai. Adafis, kondisi medium, konstituen tanah yang berefek kemampuan hewan pengolahan tanah. Berair biologis, habitat yang tidak cocok, keadaan tanaman, adanya predator dan parasit. Pemahaman penyebaran sebab dan usul hewan dan tumbuhan di bumi ini diperlukan beberapa ilmu bantu yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu geografi, tumbuhan, dan hewan serta pengajiannya. Ilmu bantu tersebut antara lain biogeokimia, cabang ilmu kimia mempelajari tanpa efek dari tanah pada kehidupan tumbuhan dan hewan. Botani adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan tanaman. Genetika adalah ilmu mempelajari tentang peristiwa sifat-sifat induk pada keturunannya pada makhluk hidup. Taksonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang klasifikasi hewan. Zoologi adalah ilmu pengetahuan tentang hewan. Geologi adalah ilmu membahas batuan, proses pembentukan, stratigrafasi, asal-usul bumi, dan kaitannya dengan tumbuhan dan hewan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.